Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Kali ini aku akan cerita tentang kemunculan makhluk yang menjadi salah satu tanda-tanda kiamat besar. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku turunan Adam, sama dengan kita nih manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit. Tapi bola matanya besar, rambut keriting, dan memiliki postur tubuh seperti manusia. Mereka akan mendatangi sebuah sungai yang bernama Sungai Tribia, sungai yang sangat besar. Dan ketika yang terakhir dari mereka minum, air sungai tersebut telah kosong, habis diminum. Bayangkan, satu Jakarta aja, atau bahkan mungkin seluruh Indonesia, jika minum air sungai Ciliwung, mungkin gak akan habis. Mereka gak menikah dengan umumnya orang, hanya dua suku itu saja. Dan mereka ini memang menjadi fitnah tanda-tanda akhir zaman. Mereka gak berbaur dengan manusia yang lain. Dan gak ada seorang pun pengikut mereka yang merupakan manusia biasa. Seorang syekh ditanya, ada berapakah jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Dan beliau bilang gak terhitung jumlahnya, saking banyaknya jumlah mereka. Menurut seorang syekh dari Mesir, tempat Ya'juj Ma'juj itu ada di Cina, tepatnya di tembok besar Cina. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, mereka berada pada dua gunung yang disatukan, yang di antara dua gunung tersebut terdapat tembaga-tembaga yang menghalangi mereka untuk turun gunung. Pemerintah Cina sendiri nih pernah menemukan celah dari tembok Cina, bolong gitu. Ketika mereka akan memperbaiki, mereka menemukan di celah yang bolong tersebut ada tembaga yang mengeras. Ya'juj dan Ma'juj memakan apa saja, batu, pohon. Jika hewan, maka hewan seperti kalajengking, ular, maupun hewan buas seperti harimau. Mereka membunuh apapun, siapapun yang bukan mereka. Mereka akan membuat kerusakan parah di muka bumi ini. Ya'juj Ma'juj setiap hari berusaha untuk bisa keluar dari gunung itu. Mereka terus menggali gunung atau tembok penghalang tersebut sepanjang hari, berusaha untuk keluar. Pada malam hari, mereka kecapean dan mereka mengatakan, besok kita lanjutkan lagi. Akan tetapi, ketika mereka bangun keesokan harinya, tembok itu kembali utuh. Begitu terus sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka keluar. Maka saat itu jebollah tembok penghalang tersebut dan mereka akan mulai membuat kerusakan. Setelah tembok itu jebol, Ya'juj Ma'juj turun dengan cepat dari gunung. Yang gunung itu jaraknya ratusan kilometer atau bahkan ribuan kilometer, dan semuanya dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj nggak seperti Dajjal, yang jika sudah menjadi pengikutnya maka akan aman. Tapi Ya'juj Ma'juj membunuh semua yang ditemui, nggak pandang kamu dari suku apa, agama apa, apalagi partai apa. Hanya orang-orang muslim yang pada saat itu mengikuti Nabi Isa lah yang berhasil selamat. Nabi Isa dan pengikutnya harus menyelamatkan diri ke Gunung Tur. Gunung ini berada di Palestina. Yang dapat mengikuti Nabi Isa hanya umat Islam yang terjangkau saja. Maksudnya yang dekat jangkauannya dengan Nabi Isa, karena bumi ini sangat luas. Maka sisanya yang tidak dapat ikut dengan Nabi Isa akan dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Menurut hadis Bukhari Muslim, Ya'juj Ma'juj akan terus membunuh meskipun mereka telah menguasai seluruh bumi. Bahkan mereka belum puas jika hanya menguasai bumi. Mereka ingin membunuh segala yang ada di langit juga. Lalu mereka melepaskan anak-anak panah ke langit untuk menjadi fitnah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi anak panah mereka dengan darah. Dan mereka menyangka
mereka telah membunuh semua yang ada di bumi dan juga di langit. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk memusnahkan Ya'juj Ma'juj. Maka pada saat itu Allah menurunkan pada mereka hama, berupa serangga kecil seperti cacing banyak sekali menimpa tubuh mereka. Dan seketika itu pula mereka mati. Wallahu a'lam berapa ratus juta atau bahkan miliar jumlah mereka. Semuanya mati dan bumi dipenuhi jasad mereka. Baunya udah pasti sangat luar biasa. Kemudian Allah mengutus burung-burung berleher panjang dan berparuh besar dari arah barat untuk mengangkat jasad Ya'juj Ma'juj dan melemparkannya ke lautan. Setelah itu, turunlah hujan yang membersihkan bumi dan membuatnya kembali subur. Nabi Isa alaihissalam kembali memimpin di muka bumi sampai beliau meninggal. Sepeninggal Nabi Isa, banyak kaum muslimin yang kembali kufur, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan tanda-tanda kiamat berikutnya. Selesai.